Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Islam dan Kebudayaan Lokal. Materi kita kali ini adalah hubungan antara budaya dan agama. Pertama-tama, seperti biasa, sebelum kita memulai mata kuliah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan kebaikan yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan salam pun selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang istiqomah di jalannya. Oke, sebelum kita memulai kuliah hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain serta lingkungan sekitar. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini, jadi kita sudah memasuki pertemuan keempat ya. Jadi ini adalah topik pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan 4 ini. Yang pertama adalah konsep, tujuan, fungsi, dan unsur agama. Yang kedua, tipologi hubungan agama dan budaya lokal. Selanjutnya, topik bahasan kita adalah agama dalam dinamika budaya masyarakat. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah apakah agama itu kebudayaan? Dan pada slide terakhir, ada sumber pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini. Oke, mari kita masuk pada topik pembahasan pertama. Yang pertama adalah konsep agama. Jadi, konsep agama di sini saya membagi atas 3 ya. Yang pertama, ada konsep agama secara etimologi yang terdiri atas 3, yaitu agama menurut bahasa Sangsekerta, agama menurut bahasa Latin, dan agama menurut bahasa Arab. Yang kedua, konsep agama secara terminologi itu terdiri atas 2, yaitu agama menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia dan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah konsep agama menurut Emil Durkheim dan Sigmund Freud. Kita masuk pada agama menurut etimologi. Yang pertama adalah agama menurut bahasa Sangsekerta. Menurut bahasa Sangsekerta, agama terdiri dari 2 suku kata, yaitu a dan gama. A itu sendiri adalah tidak dan gama adalah kacau, kocar-kacir, berantakan. Jadi, agama menurut bahasa Sangsekerta adalah tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Yang kedua, agama menurut bahasa Latin. Agama menurut bahasa Latin artinya adalah religio, religer, yaitu mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Jadi, agama menurut bahasa Latin adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan ilahi. Konsep agama menurut etimologi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu konsep agama menurut bahasa Arab. Agama dalam bahasa Arab adalah din. Din itu sendiri berasal dari kata dana yadinu dinan, berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Nah, masuk konsep agama yang kedua, yaitu agama secara terminologi. Yang pertama, ada konsep agama menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, agama adalah aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Jadi singkatnya adalah, menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, agama adalah aturan atau tata cara dalam melakukan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi cara kita dalam berhablum minallah dan berhablum minannas itu diatur oleh agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta
tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi agama menurut KBBI ini hampir sama dengan Ensiklopedia Nasional Indonesia. Hanya saja KBBI ini lebih kompleks penjabarannya. Agama bukan hanya mengatur hablum minallah dan hablum minannas, tetapi juga mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan hubungan manusia dan lingkungannya. Menurut Durkheim, agama merupakan fenomena sosial yang melekat dalam praktik sosial. Jadi tidak hanya dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan, tetapi juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sumber kesatuan moral. Sementara itu, dari segi psikologis, Sigmund Freud juga mengatakan bahwa agama sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Agama tidak saja berada pada ranah pikiran akal rasional, tapi juga pada ranah alam bawah sadar, batin seseorang. Sekarang kita masuk pada pembahasan tujuan agama. Tujuan agama di sini ada 3. Yang pertama adalah menjadi tatanan kehidupan, aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi intinya di sini adalah tujuan agama yang pertama sebagai aturan yang asalnya dari Tuhan untuk membimbing manusia menjadi manusia yang berakal. Setelah manusia itu berakal, maka manusia tersebut dapat mencari kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Tujuan agama yang kedua adalah memberikan pengajaran kepada para penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi tujuan agama bukan hanya memberikan aturan, agama juga bertujuan mengajarkan atau membimbing bagaimana caranya bahagia. Jadi teman-teman yang merasa saat ini telah beragama, jangan lupa bahagia hari ini karena agama telah mengajarkan kita bagaimana caranya bahagia. Tujuan agama yang ketiga adalah menjadi sebuah pembuka jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ketika manusia mati kelak. Nah, jadi katanya dengan agama dapat membuka jalan manusia bertemu dengan Sang Penciptanya. Jadi tanpa agama, manusia tidak akan menemukan jalan untuk bertemu dengan Penciptanya. Benarkah seperti itu? Silakan teman-teman diskusikan ya. Sekarang kita masuk pada fungsi agama. Fungsi agama di sini ada 10 dan yang pertama adalah agama berfungsi sebagai pandangan dunia. Agama yang berfungsi sebagai pandangan dunia adalah agama yang mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh kepada kebudayaan manusia. Fungsi agama yang kedua adalah menjawab pertanyaan. Agama mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu dijawab oleh sesama manusia lain. Nah, jadi jika ada agama yang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat manusia, berarti agama tersebut belum berfungsi dengan baik, atau mungkin agama tersebut belum bisa disebut sebagai agama. Fungsi agama yang ketiga adalah peranan sosial. Agama mampu berperan dalam sebuah peranan sosial karena mengandung garis kode etika bagi setiap penganutnya. Nah, jadi di sini jelas ya, kan agama tadi sesuai definisi dan tujuannya bahwa agama itu mengatur bagaimana manusia itu bergaul atau dalam hal ini adalah hablum minannas. Fungsi agama yang keempat adalah sebagai sumber pedoman. Jadi agama mampu dijadikan sebagai sumber pedoman dalam berkehidupan. Jadi jelas ya. Fungsi agama yang kelima adalah aturan berhubungan, yaitu agama mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup, dan hubungan lainnya dalam kehidupan. Kita masuk fungsi agama yang keenam, yaitu sebagai tuntunan.
Agama menentukan suatu tuntunan mengenai prinsip yang salah dan yang benar. Fungsi agama yang ketujuh adalah pedoman kebersamaan. Agama menjadikan pedoman untuk dapat mengungkap suatu kebersamaan. Fungsi agama yang kedelapan adalah nilai dalam kehidupan. Agama dijadikan pedoman dalam membentuk sebuah keyakinan dan membentuk nilai-nilai dalam kehidupan. Fungsi agama yang kesembilan adalah bentuk keindahan. Agama mengungkapkan bentuk dari keindahan dan sebagai pedoman dalam berkreasi atau hiburan. Fungsi agama yang terakhir atau yang ke-10 adalah sebagai bentuk identitas. Agama berfungsi untuk memberi suatu identitas pada umat manusia karena telah menjadi bagian dari sebuah agama. Ya, jadi jelas ya. Jadi kalau agama kita adalah Islam, tentu identitas kita pun dalam melakukan kehidupan sehari-hari yaitu identitas yang membawa nilai-nilai keislaman. Ingat ya, nilai-nilai keislaman bukan sekadar simbol-simbol yang menunjukkan bahwa agama kita adalah Islam. Tapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai keislaman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur agama. Jika kita berbicara unsur, berarti kita akan berbicara tentang yang menyusun atau penyusun. Unsur agama pertama adalah adanya suatu unsur berupa kepercayaan terhadap agama yang menjadi prinsip dan mengandung suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Jadi unsur yang pertama adalah kepercayaan atau keimanan, yang di dalam agama Islam dikenal adalah rukun iman. Unsur agama yang kedua adalah adanya simbol dari sebuah agama yang menjadi identitas. Jadi yang kedua unsur agama adalah simbol. Nah, setelah kita beriman, tentu kita harus memiliki simbol atau identitas sebagai penanda bahwa kita telah menganut agama tertentu. Simbol ini jika dalam Islam adalah rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nah, ketika kita telah bersahadat, itu berarti menyimbolkan bahwa kita adalah penganut agama Islam. Unsur agama yang ketiga adalah adanya praktek dalam keagamaan yang menjadi suatu bentuk konkret adanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar umat beragama. Jadi unsur yang ketiga adalah praktek keagamaan. Nah, jika tadi pada unsur kedua rukun Islam itu sebagai simbol atau sebuah identitas keagamaan, nah pada unsur ketiga ini rukun Islam tersebut harus dijawantahkan dalam praktek keagamaan, misalnya sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang telah mampu melaksanakannya. Unsur agama yang keempat adalah adanya pengalaman keagamaan, baik itu berbentuk pengalaman yang diyakini penganutnya ataupun secara pribadi. Jadi unsur agama yang keempat adalah pengalaman keagamaan. Unsur agama yang kelima atau yang terakhir adalah adanya umat yang beragama, yaitu masing-masing penganut agama yang bersangkutan. Jadi unsur agama yang kelima adalah umat atau penganut agama. Jadi saya kira sudah jelas ya bahwa agama itu harus ada yang menganutnya. Karena jika agama tanpa penganut, maka agama tersebut hanya bersifat abstrak. Pembahasan selanjutnya adalah tipologi hubungan agama dan budaya lokal. Yang pertama ada pribumisasi. Pribumisasi dalam hal ini diartikan sebagai penyesuaian Islam dengan tradisi lokal. Abdullah 1987. Yang kedua adalah negosiasi. Ketika agama Islam dengan segenap perangkat doktrin yang dipunyai berdialektika dengan berbagai budaya yang ada dalam masyarakat, maka di sana ada kebutuhan untuk saling sama-sama mengubah tradisi yang dimiliki. Jadi intinya di sini adalah sama-sama saling mengubah. Tipologi hubungan agama dan budaya lokal yang ketiga adalah konflik. Konflik adalah sikap yang saling bertahan antara agama dan budaya dalam pergumulan antara keduanya. Jadi di sini adalah antara agama dan budaya itu saling bertahan
Pembahasan selanjutnya adalah agama dalam dinamika budaya masyarakat. Menurut Kuncoro-Ningrat, bahwa ajaran agama adalah ideologi sosial. Agamalah yang merubah watak masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visinya mengenai agama tersebut. Dalam proses penyebaran agama, masyarakat biasanya menerima minimal 3 bentuk penilaian terhadap agama. Pertama, agama diterima sepenuhnya. Kedua, agama diterima sebagai bagian yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang atau kelompok orang. Ketiga, agama itu ditolak sama sekali. Pada umumnya, agama yang masuk akan mengalami proses penyesuaian dengan budaya yang telah ada. Ada kompromi nilai atau simbol antar agama yang masuk dengan kebudayaan asal yang menghasilkan bentuk baru dan berbeda dengan agama atau budaya asal. Dengan demikian, suatu agama yang masuk pada masyarakat tidak pernah bisa ditemukan sebagaimana bentuk aslinya secara utuh. Selalu ada pelenturan nilai-nilai. Nah, kita masuk pada topik selanjutnya. Apakah agama itu kebudayaan? Di sini ada 2 pendapat tentang hal tersebut. Yang pertama adalah agama bukan kebudayaan. Kelompok orang yang tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu kebudayaan adalah pemikiran bahwa agama itu bukan berasal dari manusia, tetapi datang dari Tuhan, dan sesuatu yang datang dari Tuhan tentu tidak dapat disebut kebudayaan. Menurut Endang Saifuddin Ansari yang mengatakan agama samawi dan kebudayaan tidak saling mencakup, pada prinsipnya yang satu tidak merupakan bagian dari yang lainnya, masing-masing berdiri sendiri. Antara keduanya tentu saja dapat saling hubungan dengan erat seperti kita saksikan dalam kehidupan dan penghidupan manusia sehari-hari, sebagaimana pula terlihat dalam hubungan erat antara suami dan istri yang dapat melahirkan putra, namun suami bukan merupakan bagian dari si istri, demikian pula sebaliknya. Sholat misalnya adalah unsur ajaran agama. Selain berfungsi untuk melestarikan hubungan manusia dengan Tuhan, juga dapat melestarikan hubungan manusia dengan manusia, juga menjadi pendorong dan penggerak bagi terciptanya kebudayaan. Untuk tempat sholat, orang membangun masjid dengan gaya arsitektur yang megah dan indah. Proses interaksi Islam dengan budaya dapat terjadi dalam 2 kemungkinan. Pertama adalah Islam mewarnai, mengubah, mengolah, dan memperbaharui budaya. Kedua, justru Islam yang diwarnai oleh kebudayaan. Jika entitas kebudayaan yang kuat, maka akan muncul muatan-muatan lokal dalam agama, seperti Islam Jawa. Sebaliknya, jika entitas Islam yang kuat mempengaruhi budaya, maka akan muncul kebudayaan Islam. Nah, di sini adalah jika kebudayaan yang kuat, maka akan terjadi budaya-budaya lokal seperti Islam Jawa. Namun, jika Islam yang kuat, maka akan terbentuk kebudayaan Islam. Pendapat yang kedua mengenai apakah agama itu kebudayaan adalah agama adalah kebudayaan. Memang benar bahwa wahyu yang menjadi sandaran fundamental agama itu datang dari Tuhan. Akan tetapi realisasinya dalam kehidupan adalah persoalan manusia dan sepenuhnya tergantung pada kapasitas diri manusia sendiri, baik dalam hal kesanggupan pemikiran intelektual untuk memahaminya maupun kesanggupan dirinya untuk menjalankannya dalam kehidupan. Di kalangan sarjana barat, penganjur kelompok ini adalah Emile Durkheim 1859 sampai 1917, seorang sarjana Prancis yang agaknya ikut mempengaruhi pemikiran Kuncoro-Ningrat yang menurut pengakuannya sendiri telah terpengaruh oleh konsep Emile Durkheim dengan menggunakan istilah religi dan bukan agama. Kuncoro-Ningrat ini didasarkan kepada konsep Durkheim mengenai dasar-dasar religi yang mengatakan bahwa tiap-tiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 komponen,
yaitu emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius. Yang kedua, sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan serta tentang wujud dari alam gaib. Ketiga, sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib. Keempat, kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut. Pendirian Kunchuruningrat di atas tercermin dalam teori kultur universalnya, di mana beliau memasukkan religi sebagai isi bagian dari kebudayaan, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, alat transport, dan lain sebagainya. Kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain sebagainya. Ketiga, kemasyarakatan, seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Keempat, bahasa, lisan maupun tertulis. Kelima, kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya. Yang keenam, ilmu pengetahuan, dan yang ketujuh adalah religi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Dan ini adalah sumber-sumber pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini. Seperti biasa, silakan dicari, di-download, dan dipelajari. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan untuk materi diskusi hari ini adalah, teman-teman lebih sepakat pendapat yang mana? Apakah teman-teman sepakat pada pendapat yang mengatakan bahwa agama adalah kebudayaan? Ataukah teman-teman lebih sepakat bahwa agama bukan kebudayaan? Silakan jawaban teman-teman didiskusikan pada grup WA yang telah dibuat. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata pada video ini, dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.